warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah masih selalu memberikan nikmat panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Semoga sehat kita ini mampu membawa kita, menjadikan kita lebih baik di sisi Allah. Mari kita lanjutkan surat Al-Mulk ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat yang kemarin 24, Qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tusyarun, yang mana ayat yang kemarin diterangkan bahwa orang-orang kafir itu mengakui keesaan dan kekuasaan Allah hanya karena keangkuhan dan kesombongan mereka, dan akibat tipu daya setan maka mereka tetap mempersekutukan Allah. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-25, disebutkan salah satu kesombongan orang-orang kafir itu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dengan cara menghina ataupun berolok-olok tentang kapan terjadinya hari dipercaya oleh orang beriman itu, ataupun terjadinya janji Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi dia orang-orang kafir bertanya, tapi bertanya dengan cara menghina. Kanjeng Nabi menyampaikan, bagaimanapun nanti kita semua ilaihi tuhsyarun, kita akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir itu tidak percaya sehingga bertanya dengan cara mengejek, kapan kui? Nah, memang kue bener kapan kui? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan itu akan terjadi? Ingat, wa yaquluna itu kalimatnya fi'il mudhari, kata kerja. Fi'il mudhari itu fungsinya sedang atau akan. Maka orang yang tidak percaya atau ragu dengan janji Allah, azab Allah, bukan hanya di zaman dahulu. Kalau ini fi'ilnya fi'il mudhari, pasti akan dan selalu pasti sampai sekarang ini. Mereka tetap banyak yang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah ini. Jadi orang-orang kafir itu bertanya kepada Rasul dengan maksud mengejek, menentang tentang kapan terjadinya janji Allah ataupun siksaan Allah. Nah, padahal yang namanya siksaan Allah itu pasti, ayat-ayat yang kemarin pasti dan sudah tertulis diberikan kepada orang-orang yang kafir. Nah ini, jadi banyak sampai sekarang ini kalau melihat fiilnya mudhari, banyak yang masih kurang percaya. Bahkan tahun berapa
sempat mengisukan akan terjadinya hari kiamat. Nah ini, nah tahun 1999 atau berapa itu. Nah kita lanjutkan lagi. Ketika Nabi ditanya seperti itu sambil diejek oleh orang-orang kafir, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab yang namanya hari kiamat. Sampaikan kepada mereka, Qul, ayat 26, innamal ilmu indallahi wa innama ana nabiyyun mubin. Itu ayatnya. Qul, sampaikan wahai Rasul, innamal ilmu indallah. Innamal ilmu angin pestine utawi ilmu ngerti tentang dino kiamat iku indallah guru Gusti Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Nah aku gur diperintah nadhirun. Apa nadhirun? Ya, meden-medeni ataupun memberi peringatan mubin secara jelas. Jadi kata Rasul, kalau hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Saya hanya sekedar memberi peringatan. Semuanya ada di tangan Allah. Jadi kepastiannya ya hanya Allah. Bahkan di ayat lain banyak manusia itu bertanya tentang hari kiamat. Yas'aluna anis-sa'ah qul innama ilmuha indallah. Dalam surah Al-Ahzab. Jadi banyak manusia bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang hari kiamat. Nabi tetap disuruh menjawab, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Seluruh nabi, seluruh rasul tidak ada yang dikasih tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan dalam kelanjutan ayat, wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qarib. Bahkan kata Allah, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Itu surat Al-Ahzab ayat 63. Hampir-hampir, ini dari lafaz ini, hampir-hampir Allah itu hampir-hampir memberikan bocoran terjadinya hari kiamat. Ini lafaznya, la'alla sa'ata takunu qariban. Ngeri banget. Hampir-hampir Allah memberikan bocoran tentang terjadinya hari kiamat. Itu surat Al-Ahzab ayat 63. Artinya begini, kalau seandainya Allah kasih tahu berita kiamat, atau seandainya dikasih tahu umur seseorang, ya pasti orang itu akan beribadah baik ketika mendekati kiamat. Makanya Allah tidak kasih tahu. Sesuai dengan surat Al-Mulk yang pertama, surat ini menjelaskan tentang adanya mati dan hidup semua adalah ujian. Itu surat yang berapa kemarin? Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, makanya Nabi Muhammad menyampaikan urusan kiamat yang tahu hanyalah Allah. Saya hanya sebagai utusan ataupun pemberi peringatan. Tapi itu pasti. Nah, seperti contohnya begini biar maksud lagi begini. Orang Jakarta ngebel kepada kita pekerja orang Jakarta masih dalam rangka lockdown umpamanya. Nah, orang-orang Jakarta yang di Ambara itu banyak yang konveksi itu. Kapan datang lagi ke Jakarta? Ya saya tetap akan datang. Kirimkan surat, kepastian datang. Kira-kira kapan? Loh, aku belum ngerti ini masalahnya. Urung ngerti kepastian, tapi mesti tengok. Tapi urung ngerti kapan. Ya kayak sekarang ini pendidikan
bisa berhenti. Semuanya tetap akan kembali ke pondok. Tapi kapan? Belum ada yang tahu. Tapi pasti akan kembali. Nah ini sama. Kiamat pasti datang. Tapi kita tidak tahu itu kapan. Hanya Allah. Kul innamal ilmu indallah. Nah ini. Dan dalam ayat yang lain Nabi sempat disampaikan, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan kepada wahai Rasul, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa. Jangan pernah kamu memaksa kepada seseorang untuk mau ikut, untuk percaya. Sampaikan saja, dia percaya atau tidak, kewajibanmu hanya nadhirum mubin. Nah ini, makanya dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semua yang namanya balasan Allah, yang namanya siksaan, yang namanya istilah orang kita itu wong nandur mesti ngundur, itu pasti akan terjadi, dan itu sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kapan, itu semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti santri lah, penyesalan pasti di belakang. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Nandur apik yang duwe apik, nandur elek yang duwe elek. Innamal ilmu indallah. Cuma kapan Gusti Allah boleh balas urusannya Gusti Allah. Nah ini, oleh karena itu ketidakpercayaan orang-orang kafir itu sebenarnya karena keangkuhannya. Bahkan orang kafir berpikiran begini, dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala itu, orang-orang kafir berbisik, nanti yang akan dapat adab itu Nabi Muhammad dan CS-CS-nya. Nanti kalau Tuhan kita sudah menyiksa dia, maka kita akan bebas mengembangkan agama kita. Nah ini, jadi ketika Nabi Muhammad dihina yang seperti itu, diyakini yang seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, diberikan penjelasan melalui ayat yang ke-27, falamma ra'au sulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Jadi ketika nanti orang-orang kafir itu melihat tentang datangnya kiamat ataupun azab, zulfatan, dengan waktu yang dekat, si'at, maka wajah mereka akan muram, wajah mereka akan lesu, pucat. Nah, Nabi Muhammad disampaikan seperti itu. Jadi ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir itu nantinya akan pucat mukanya, berubah setelah yakin dekatnya datangnya azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bilangnya ketika Nabi dihina seperti itu tadi, disampaikan sama Allah, kamu gak usah khawatir dengan ucapan orang kafir. Jawablah, seandainya nanti akan datang hari kiamat, pasti kamu akan berubah segalanya, wajahnya, hatinya
daun. Para malaikat itu akan mengatakan, yo iki perkara sing mbok kowe enteni. Nah, jadi wakilah ini malaikat yang mengatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Iki sing kowe biyen diomongi nang Rasul ora percaya, ya iki saiki rasake sing jenengane dina kiamat. Nah ini, jadi ketika itu orang-orang kafir memiliki penyesalan wiswajah pucat, suram, wedi orang genah, dan menyesal yang tiada berarti. Nah ketika itulah baru dikatakan penyesalan yang tiada gunanya. Nah, langsung ketika Nabi dihina seperti itu, katanya Nabi nanti kalau sudah apa tadi diadab sama Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala mereka katanya akan menghancurkan Nabi dan para pengikutnya, maka kita akan aman, maka kita akan bebas menyebarkan agama. Sehingga Nabi diajari sama Allah untuk menjawab, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'a rahimana faman yujirul kafirina min adzabil alim. Katakan wahai Muhammad, Kanjeng Nabi bilang begini, kalau memang saya dan pengikut-pengikutnya nanti betul-betul apa yang kamu duga itu kok benar, ahlakani Allah, Allah menghancurkan saya, wa mamaya, dan orang-orang yang dengan saya, apa manfaatnya? Apakah dengan Allah menghancurkan saya kamu selamat dari adab? Seperti itu maksudnya. Saya ulangi lagi, sampaikan wahai Rasul, seandainya apa yang kamu sangka wahai orang-orang kafir, katanya saya dan pengikutnya akan diadab, kamu akan bebas menyebarkan agamamu dengan berhalamu. Kalau memang ahlakani Allah wa mamaya rahimana, dan orang-orang yang bersamaku itu kok betul-betul dihancurkan Allah, apakah kamu menjadi bebas dari siksaan Allah? Tidak. Makanya di sini faman yujirul kafirina min adzabil alim. Siapa yang akan menolong? Tidak pengaruh. Seperti kamu menyembah berhala, tidak pengaruh. Berhala mulu gak iso nulungi, berhala mulu gak iso mahdoroti. Mahdoroti itu memberikan bahaya. Semuanya mutlak milik Allah. Nah, jadi ini yang menarik lafaz ini begini. Ini jawaban Kanjeng Nabi kepada orang-orang kafir. In ahlakani. Kenapa lafaznya kok ahlakani duluan dibanding Allah gimana? Bahasanya begini. Nabi kan tadi mengatakan begini, hai orang kafir, kalau memang sangkaanmu itu benar, Allah akan menghancurkanku dengan pengikutku, atau Allah akan memasukkanku ke dalam surga, terus pengaruhnya dengan kamu itu apa? Apakah menjadi aku mlebu neraka, apa kowe terus jadi selamat sekol neraka? Tidak. Nah ini gitu. Qul ara'aytum in ahlakana Allah wa ma ma'ya rahimana fama yujirul kafirin. Tetap tidak ada yang bisa menyelamatkan orang kafir. Nah, makanya lafaz ini in ahlakani Allah, seandainya Allah menghancurkanku. Nah, ketika menghancurkanku sendiri, ini seorang pemimpin ini maknanya, ketika ada masalah yang jelek, eneng apa-apa, sing maju pemimpinnya disit, tapi nak uli rezeki akeh bareng-bareng Allah gimana? Kenapa gak Allah
rohimani. Iki maknane kayak pondok lah. Pondok ini masalah sing elek, apa santrinya elek sing mempenjara, apa santrinya elek sing pacaran, sing maju pertama ya sing kiai dhisik sing terkenal. Eleke ahlakani. Tapi wayahe harum ulir jegake Allah gimana? Lafatena kita semua. Wih, jadi memang resikonya pemimpin seperti itu. Seperti Kanjeng Nabi. Nah elek-elek Kanjeng Nabi ngadepi pertama kali. Tapi nak ulih apik bareng-bareng. Maksudnya apa lagi? Nah, in ahlakani ini kerusakan nomor siji pemimpin Arab. Orang kaya siki, lah siki, ini barusan tentara si krecek-krecek kok maju bisik, bosnya mati kalian. Nah Kanjeng Nabi Allah, in ahlakani Allah. Nah memang elek-elek dihadapi nomor siji pemimpinnya. Ini nak Kanjeng Nabi dia. Nah saya kira orang jenderal beri dewek, si krecek-krecek kok maju disik, ketuanya kari dewek. Nah Kanjeng Nabi Allah gimana? Gak Allah mani. Tapi nak Gusti Allah melasi ngai rezeki, ngai jaminan. Nah kita semua. Nah elek ditanggung pemimpin, nah ulih apik dipangan bareng-bareng. Ini kepemimpinan di zaman Kanjeng Nabi. Makanya khadimul umam akhiruhum surban. Pemimpin umat paling keri ngumbene. Nah, itu sing apik. Jadi nah pemimpin kuwi cara ning banyu segelas, anak buah pada ngeling, anak buah disik kotoane. Khadimul umam, pemimpin umam akhiruhum surban. Nah itu masalah seperti itu. Pemimpinnya sing keri dewek, orang ya ora apa-apa. Mesti eleke terus. Namanya khodim itu. Namanya khodim itu artinya apa? Ya pembantu. Aslinya ngono kuwi. Ini lafaz ini sangat menarik. In ahlakani Allah. Nah memang Gusti Allah rusak aku. Nah bagian elek narot iki pemimpin. Tapi Allah gimana? Bagian apik bareng-bareng. Jadi maknanya jane indah banget pasti maksud orangnya. Tapi kok maksud tapi kan? Nah, jadi kalau kamu ingin menjadi pemimpin ataupun hidup di masyarakat seperti itu, siap menerima yang jelek-jelek. Pondok pesantren nak ngantekan apik, sing apik kudu kiai ini. Langkah wong muji kiai. Tapi semua rohimana milik semuanya. Bocah siji yang sing pinter terkenal, sing harum semuanya, sing goblok bebelu keton pinter. Wes sekolah nanti, oh, nanti sing terkenal api kan ini, sing wis maju nang nasional. Padahal cak gue apalagi saya goblok gue sekolah nang ono melu api, nggon apik-apik sing elek mesti melu rohimana. Nah niki. Tapi nang nggon elek-elek, nah itu sing dihadapi. Pertama adalah pemimpinnya, itu zaman dahulu. Nah, faman yujirul kafirin, siapa yang akan menyelamatkan? Nah, yujiru maknanya menyelamatkan. Padahal jaro itu artinya tonggo. Nah, ini maknanya jiran itu tetangga. Tapi di sini menjadi makna penyelamat. Ini sebuah makna bahwasanya yang namanya tonggo, apa meneh tonggo edep, ini adalah orang yang pertama kali menyelamatkan kita. Maka kita harus baik dengan tetangga, karena bagaimanapun penyelamat kita bukan saudara kita yang di sana, bukan adik kandung kita yang di sana, tapi jiran, tetangga yang terdekat. Maka di sini dikatakan faman yujirul kafirina min adzabin
alim. Jadi yujir dengan makna apa tadi? Penjelasan. Jadi ayat yang ke-28 ini sebagai contoh bagi kita. Jadilah kita seorang pemimpin, jadilah kita seorang khatib yang akan selalu mengutamakan jamaahnya, kepemimpinannya. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini jamnya molor-molor ya. Yang penting tetap masih bisa selalu ngaji. Ayat yang selanjutnya, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nah, setelah Nabi memberikan pertanyaan, jawaban kepada orang-orang kafir, semenjak dijawab seperti itu, orang-orang kafir tambah berpikir karena yang menjawab adalah seorang rasul, pemimpin yang kuat, yang sudah diakui kehebatannya sama orang kafir. Nabi menjawab, nah aku memang mati, terus manfaatnya opo kowe selamat seko siksaan Allah? Tidak, tetap sing selamat kowe adalah huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kenapa di sini memakai lafaz Rahman? Kul, sampaikan Rasul, huwa penyelamat iku ar-Rahman. Sing arep nyelametke aku, nyelametke kowe cara berkehendak, itu adalah ar-Rahman. Karena ar-Rahman ini sifatnya Allah yang diberikan kepada seluruh manusia baik beriman atau tidak. Itu Rahman. Kenapa Allah nggak pakai nama selain Rahman? Ini sebuah makna. Sifat Rahman, kasih sayang Allah, itu diberikan kepada semua yang ada di dunia, baik mereka muslim ataupun non muslim, baik itu manusia ataupun bukan, tetap Allah bertanggung jawab menghidupkan dengan penuh kasih sayang. Ini yang namanya sifat Rahman. Makanya kita disuruh untuk ikut. Kalau mau sayang sama sesama manusia, ini jangan pilih kasih. Seperti Allah, Rahman umum. Kafir nyata-nyata menentang Tuhan, tapi Allah panjangkan umurnya. Tapi Allah kasih rezeki yang sempurna. Tapi Allah sukseskan cita-citanya. Rahman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mari kita hidup dengan Bismillah. Semuanya untuk Allah, dengan menyebut Allah Rahman, kanan kiri depan belakang semua kita kasih. Tidak melihat status, tidak melihat keadaan. Kalau mau kasih jangan pilih-pilih. Ojo kaya wong biyen rabu hajatan segane sisake baru terus bagi-baginya tonggo-tonggo kabeh. Kecuali kalian nggak usah tahu apa-apa orang. Ini berarti Rahmannya kurang sempurna. Kamu mau bantu anak yatim, gara-gara anaknya nakal terus gak jadi. Ini belum punya Rahman. Jadi kalau ngasih jangan melihat. Allah tidak membeda-bedakan. Buh elek, buh apik, naar awet, nyoh. Ini makna apa tadi? Sifat Ar-Rahman. Allah pilih asma Rahman itu mencontohkan untuk kita semua. Hiduplah kita yang pertama Bismillah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya untuk Allah. Keduanya apa? Selama perjalanan kanan kiri Rahman kita selalu pakai. Kalau Rahman kita selalu pakai, nanti kita akan dapat Rahim. Rahim kasih sayang Allah hanya di akhirat
dihidupkan, ditulungi. Nah ini, makanya lafaz ini jawaban Kanjeng Nabi kepada para orang-orang kafir, penyelamatku, penyelamatku, semuanya adalah Rahman. Kalau Allah menghendaki mereka selamat, maka Rahman ini memiliki makna kasih sayang yang tidak memilah dan memilih, semuanya rata. Amanna bihi, yang aku imani, wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Rahman, hanya kepada Allah lah tawakkalna, saya berserah diri. Jadi tawakal itu asal kata wakala, mewakilkan. Jadi yang dimaksud mewakilkan itu setelah kita ikhtiar, usaha, orang mampu meneh nembe dipasrahke. Iki jenenge tawakal. Orang kaya saiki golek wakil bose ora apa-apa. Dibel di mana itu? Ah bisa wakilnya kena. Nah, lain. Kalau tawakal di sini ikhtiar dulu semaksimal mungkin baru diwakilkan, dipasrahkan. Tapi nang sini kan enggak. Ustaz Andre melamarkan, diwakilkan sama Ustaz Ripin, dibel Ustaz Andre-nya. Gimana itu rapat kemarin? Jangan ikut campur, sudah saya wakilkan semua ke Ustaz Ripin. Itu beda ya, tawakal ataupun perwakilan dunia dengan tawakal yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi kalau tawakal dalam Al-Quran, ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru tawakal tu Allah. Kaya dewek arep lunga kae lah dungone kan apa dungone Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala, dengan menyebut asma Allah saya tawakal, saya wakilkan. Tapi kan memang ikhtiarnya sakit, perjalanan jauh wis gak motor, wis nggawa mantel, wis nggawa helm perbekalan, nah wis ikhtiar. Selamat orane aku pasrah karo Gusti Allah. Bismillah tawakkaltu Allah. Jangan seperti cerita zaman dahulu, ontane hilang. Aku pasrah Gusti, ontaku hilang, dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Nang gue dijiret orang berarti orang yang ikhtiar. Onta orang dijiret, orang dikandang, baru gue hilang. Iku kudu tawakal. Kenapa? Karena tidak ada ikhtiar. Tawakal di sini, tawakalna, aku pasrah setelah ikhtiar. Nah, jadi beda dengan wakil manusia kepada manusia. Tapi tawakal di sini setelah adanya ikhtiar, setelah adanya usaha, nah baru kita pasrahkan kepada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nah di sini Nabi menyampaikan kepada para orang-orang kafir, penyelamatku adalah Rahman yang sudah saya imani dan saya tawakal kepadanya. Ingat, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin, nanti kamu akan tahu siapa yang benar, siapa yang sesat, siapa yang salah. Nah, kayak sekarang ini. Jadi Nabi memasrahkan. Nah, kalau orang percaya wis kok dibuktikan wae. Sing bener iki agamaku apa agamamu? Kasarnya ngomong ngoten niku. Jadi kayak sekarang ini berdebatan lah banyak ya toh. Enggak perlu debat-debat menyalahkan orang, itu enggak perlu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin la yasya. Ngopo sing dirawangi ngotot-ngotot? Ana sing takut cungklang, jenggot panjang, rembenge padha debatan ora masuk. Wis kita yakini ibadah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Sing angel diomongi ya wis ora apa-apa. Sing ora gelem melu ya wis ora apa-apa. Ana nadhirum mubin. Seperti itu. Yang jelas kata Nabi, nah kowe memang angel wis gak gelem ya wis fasata
fi dhalalin, engko bakal weruh kowe sapa sing dhalalin mubin. Nah ini jadi ayat ini menguatkan, menjatuhkan kepada mereka yang masih selalu bertanya-tanya ataupun kurang yakin, divonis ya wis aku nggak mau padu, bahasa kasarnya sing penting kok dibuktikan apa lah omongan kuwi tenangan apa orang. Nah, ibaratnya seperti itu. Mulane nah Kanjeng Nabi kepada umatnya, nah seorang guru kepada muridnya, seorang kiai kepada santrinya, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya wis nek kowe angel diomongi ora gelem nurut, ya wis kok kowe kaya ngapa. Nah, nek ora perlu ngomong bukti apa itu. Nah, ibaratnya ngoten niku. Nah, 29 terakhir, setelah diancam yang seperti itu, katakan lagi wahai Rasul, kul ara'aitum in asbahama hukum ghawram faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Kanjeng Nabi, kul katakan ara'aitum in asbahama hukum, ketika nanti air sumurmu asbaha dadi apa maukum banyumu iku horon sak, fama ya'tikum bima'in ma'in, sapa sing iso nekake banyu sing deres, ma'in itu mata air. Ini sebagai penjelas di ayat yang ke-28 yang disampaikan, orang yang sing iso nulungi kowe kabeh kecuali Gusti Allah, Rahman yang sudah saya aman, yang sudah saya imani. Nah ditutup di surat Al-Mulk ayat yang ke-30 ini, katakan wahai Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum khairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Gusti Allah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya untuk dibuktikan bahwasanya nah, banyu sumurmu kok iso sak, bahkan seluruh alat penyedot itu nggak mampu lagi. Coba siapa yang akan mampu mendatangkan air? Tukang dandang sanyo Mas Limpin muasa 500 meter orang yang banyu nih. Woi, fama ya'tikum bima'in ma'in, sopo coba sing mata air kae. Nah ini gambaran kepada mereka, contoh kecil, nggak usah nunggu-nunggu kiamat. Ketika itu mereka yang tidak beriman nggak pernah berpikir itu Gusti Allah, pasti dia berpikirnya tentang alam. Iki salah ngeduk, iki salah ngebor dan lain sebagainya. Padahal di balik ini tidak lain yang mendatangkan mata air mutlak adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Nah ini jadi contoh kecil yang akan disampaikan kepada kita semua. Surat Al-Mulk ini yang awalnya Allah menjelaskan tentang kebesarannya, kekuasaannya, ditutup dengan ayat yang menunjukkan tentang tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi yang mampu menjadikan apapun kepada kita yang lebih baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, minimal setiap kita amalan karena sudah dikaji dari pertama sampai 30 ini kan selesai ini. Nah, paling tidak kita bisa meresapi makna yang di dalamnya. Ternyata surat Al-Mulk itu salah satu surat yang lebih banyak menunjukkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan sekaligus
sekaligus ancaman Allah. Maka bisa disimpulkan dari 5 ayat yang terakhir ini, yang pertama, orang-orang kafir mengingkari kekuasaan dan azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka semua. Apa lafadznya tadi? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Kesimpulan yang kedua, innamal ilmu indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu termasuk ilmu yang gaib. Maka hanya Allah lah yang mengetahuinya. Terus ayat selanjutnya apa? Kesimpulannya, falamma ra'au zulfatan si'at. Orang-orang kafir itu baru percaya akan adanya azab Allah setelah mereka berhadapan dengan azab itu. Tetapi waktu itu penyesalan tidak ada gunanya. Berbeda sama ini ayatnya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa mamaya rahimana. Jadi orang-orang kafir menyadari bahwa Nabi Muhammad tidak berkewajiban memaksa seorang memeluk agama yang di bawahnya. Tugasnya hanya menyampaikan dan menjadi penjelas daripada berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Allah Maha Kuasa terhadap semua makhluknya dan Dia berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, hanya Allah lah satu-satunya zat yang pantas disembah dan ditaatinya. Alhamdulillah, surat Al-Mulk dari ayat pertama hingga ayat yang ke-30 sudah kita pahami bersama-sama maksud dan tujuannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khusus pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan bagi para teman-teman santri yang di rumah, semoga bisa selalu ikut ngaji, karena bagaimanapun kita selalu berusaha. Jangan sampai ada waktu yang nganggur, karena waktu yang nganggur akan menjadikan kita jelek, akan menjadikan kita orang yang kufur dengan nikmatnya. Disengaja untuk selalu live di Facebook ataupun di YouTube, tujuannya hanya satu, agar mereka yang di rumah, para santri dan para alumni bisa bersama-sama selalu mengaji. Besok kita lanjutkan amaliyah kita setelah surat Al-Mulk adalah surat Waqiah. Setelah Waqiah selesai, rutinitas kita dilanjutkan dengan surat Yasin. Terima kasih, mohon maaf, semoga Allah selalu memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, istiqomah beribadah dan mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.